Boleh nggak sih buruh perempuan mengambil cuti haid? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Di batas desa pagi-pagi, dijemput truk dihitung seperti pesakitan, diangkut ke pabrik, begitu seterusnya. Mesin terus berputar, pabrik harus berproduksi. Pulang malam, badan pun loyo, nasi dingin. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana obat? Bagaimana dokter? Bagaimana rumah sakit? Bagaimana uang? Bagaimana gaji? Bagaimana pabrik? Mogok? Pecat? Mesin tak boleh berhenti. Maka mengalirlah tenaga murah. Mbak Ayu Kakang dari desa. Wiji Tukul. Benar-benar kelas sekali sob pertanyaannya. Dan ini informasi penting sekali untuk semua Sohib Justice dimanapun kalian berada. Simak ya. Pekerja perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Persentase jumlah pekerja perempuan mencapai 50% lebih dibandingkan jumlah pekerja laki-laki. Pada sektor tertentu seperti jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja perempuan hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. Perlu perhatian serius dari pemerintah untuk memperhatikan hak pekerja perempuan agar tidak mengalami diskriminasi di ruang kerja. Data ini sebagaimana yang diinformasikan pada website independent.id. Wanita diciptakan dengan berbagai keistimewaan dibandingkan pria sob. Mereka diberikan suatu hal yang bisa menggugurkan ibadah yang merupakan kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa digantikan di lain waktu. Di antara keistimewaan yang dimiliki perempuan adalah mengalami menstruasi, atau dalam istilah Islam disebut haid. Haid tersebut adalah mekanisme biologis yang terjadi pada perempuan, bahkan menjadi salah satu ciri dari balik. Wanita diberikan keistimewaan dari siklus alami haid yang menghampiri mereka di setiap bulannya, sehingga mereka diliburkan dari pengerjaan ibadah tertentu seperti ibadah sholat atau kegiatan lain yang dilarang dalam agama. Dalam dunia kerja, masih banyak yang belum mengetahui bahwa pekerja wanita memiliki jatah cuti haid selama bekerja sob. Walaupun mungkin ada beberapa pekerja mengetahui hal ini, tetapi mengajukan cuti haid masih jadi perkara yang asing di telinga para pekerja sob. Bahkan dianggap tidak perlu diambil karena beberapa alasan, seperti mengurusnya yang ribet, hingga stigma takut dinilai manja oleh atasan. Padahal haid yang rutin datang setiap bulan sekali kerap kali sangat mengganggu aktivitas karena adanya rasa nyeri dan pegal yang dirasakan. Bahkan datang bulan tak jarang sangat mengganggu suasana hati dan pikiran yang secara tak langsung berpengaruh pada rutinitas kerja, bahkan hubungannya dengan orang-orang di sekelilingnya sob. Beberapa pekerja perempuan merasakan haid ringan, namun ada pula yang merasakan sakit berat sehingga tak bisa melakukan aktivitas apapun, sehingga perlu diberi waktu untuk istirahat. Nah, ini hal yang penting, bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah memiliki perhatian lebih bagi pekerja wanita, yang mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 81 yang berbunyi, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Ini bunyi ayat satunya sob.
Ayat 2-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, jelaslah bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki setiap pekerja wanita setiap bulannya selama 1-2 hari yang tertuang dalam perjanjian bersama atau PKB yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keamanan dan efisiensi bagi perempuan dalam bekerja, sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami, atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.